Di balik gemerlap panggung komedi yang sering kali mengocok perut, tersimpan sebuah luka lama yang kini kembali berdarah tepat di awal tahun 2026 ini. Kisah warisan almarhumah Lina Jubaidah seolah menjadi drama tanpa ujung yang terus menyeret nama Sule dan Teddy Pardiana ke dalam pusaran konflik yang kian memanas dan dramatis. Kita sering mengira bahwa waktu akan menjadi tabib yang menyembuhkan segalanya. Namun kenyataannya, sengketa harta seringkali menjadi ujian paling berat bagi sisa-sisa ikatan kekeluargaan. Siapa sangka, setelah bertahun-tahun berlalu, genderang perang justru kembali ditabuh dengan nada yang jauh lebih mengancam daripada sebelumnya, memancing rasa penasaran publik tentang siapa yang sebenarnya memegang kebenaran. Sule, yang biasanya dikenal dengan gaya bicaranya yang jenaka dan santai, kali ini menunjukkan sisi seorang ayah yang sangat protektif dan tak kenal kompromi dalam membela hak darah dagingnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan lagi memberikan ruang bagi drama yang dianggapnya hanya mempermainkan perasaan, serta masa depan anak-anaknya yang sudah cukup bersabar. Komedian asal Cimahi ini merasa sudah cukup lama diam sebagai penonton, hingga akhirnya ia memilih untuk berdiri di garis depan sebagai perisai yang kokoh demi keadilan anak-anaknya. Dengan nada yang penuh ketegasan, ia menantang balik pihak lawan jika memang ingin membawa masalah ini ke jalur hukum yang lebih serius dan melelahkan. Kalau memang mau melaporkan lewat pengacaranya, ya monggo, silahkan. Berarti kita perang. Saya siap demi anak-anak. Ini bukan soal harta lagi, tapi tentang mempermainkannya, ungkap Sule pada 10 Februari 2026. Sebenarnya, Sule bisa saja memilih untuk tutup telinga dan tidak ikut campur dalam polemik yang sangat menguras energi ini. Namun nuraninya sebagai orang tua tidak bisa tinggal diam begitu saja melihat hak anaknya terancam. Ia melihat ada hak-hak anak-anaknya yang seolah raib tanpa jejak di tangan Teddy, dan itulah yang memicu amarahnya kembali meledak ke permukaan dengan sangat dramatis. Salah satu hal yang sangat ia sesalkan adalah raibnya uang titipan putra sulungnya, Rizky Febian, sebesar 5 miliar rupiah yang dulu dipercayakan sepenuhnya kepada almarhumah ibunya. Belum lagi deretan aset berharga lainnya yang keberadaannya kini masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Seolah-olah semua hasil kerja keras masa lalu itu menguap begitu saja, ditiup angin ketidakjelasan yang menyakitkan. Meski suasana kian mencekam dan penuh dengan aura persaingan, Sule tetap memiliki sisi humanis yang cukup menyentuh, terutama jika menyangkut nasib si kecil Bintang, adik tiri dari anak-anaknya. Ia memberikan jaminan yang menyejukkan bahwa Rizky Febian dan Putri Delina tidak akan pernah setega itu untuk membiarkan adik kecil mereka hidup dalam kekurangan tanpa mendapatkan bagian warisan. Baginya, anak-anaknya memiliki hati yang luas dan pasti akan memberikan hak yang semestinya kepada Bintang jika proses hukum ini berjalan dengan adil dan transparan tanpa ada manipulasi. Namun, ia menekankan dengan sangat jelas bahwa segala keputusan mengenai pembagian itu sepenuhnya berada di tangan anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah secara hukum. Kalau untuk ahli waris, saya bisa pastikan ada bagian Bintang. Anak-anak pasti kasihlah, semua itu tergantung anak-anak, ujar sang komedian dengan nada yang lebih melunak namun tetap berpegang teguh pada prinsip. Di sisi seberang, pihak Teddy Pardiana melalui kuasa hukumnya Wati Trisnawati mencoba mendinginkan suasana yang mendidih dengan memberikan klarifikasi yang cukup kontras dari dugaan publik. Mereka menyatakan bahwa langkah hukum yang diambil saat ini bukanlah untuk merebut secara paksa atau menuntut objek fisik dari warisan yang sedang diperdebatkan secara brutal. Fokus utama mereka saat ini diklaim hanya untuk mendapatkan kejelasan administratif mengenai siapa saja yang secara sah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Lina Jubaidah menurut aturan negara. Narasi ini seolah ingin menunjukkan bahwa mereka hanya ingin merapikan dokumen legal demi masa depan, meski publik tetap melihatnya sebagai kelanjutan dari bara konflik yang tampaknya tak akan kunjung padam dalam waktu dekat. Jadi yang kami tuntut di sini bukan objek warisnya ya, kami hanya menuntut administrasi penetapan ahli waris, ungkap Wati mencoba meluruskan spekulasi liar yang berkembang. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perseteruan panjang ini adalah bahwa harta benda seringkali menjadi pedang bermata dua yang bisa membelah ikatan keluarga jika tidak dikelola dengan keterbukaan dan kejujuran.
Kita diingatkan bahwa warisan terbaik bagi mereka yang telah tiada bukanlah tumpukan rupiah atau deretan aset mewah, melainkan kedamaian dan kerukunan bagi orang-orang yang mereka tinggalkan di dunia. Refleksi diri yang mendalam muncul saat kita menyadari bahwa di balik angka miliaran rupiah, ada perasaan anak-anak yang terluka dan masa depan yang harus dipertaruhkan di meja hijau pengadilan. Semoga drama ini segera menemukan titik temu yang adil bagi semua pihak, agar almarhumah bisa beristirahat dengan tenang tanpa harus melihat orang-orang yang dicintainya terus bersetegang demi angka-angka yang sebenarnya fana.